Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 264, usir dia keluar. Bertanding denganku. Senyum tertarik tampak di wajah Jian Wushuang. Junyi menjelaskan, tenang saja, aku hanya ingin bertanding denganmu dalam seni bela diri, tidak ada hubungannya dengan pengembangan kekuatan spiritual. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Bersikap hemat saat keluar rumah adalah hal yang wajar. Selain itu, wanita berjubah putih, Junyi, yang berdiri di depannya bersikap rendah hati. Sulit untuk menolaknya. Baiklah, silakan. Pedang panjang berwarna biru kehijauan terlihat di tangannya. Tuan, hati-hati. Setelah dia mengatakan itu, wow. Dalam sedetik sosoknya berubah menjadi pedang tajam, menembus kehampaan dan melesat ke arah Jian Wushuang. Cahaya pedang itu tampaknya menembus segalanya. Melihat itu, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum akan penguasaan luar biasa Junyi terhadap prinsip pedang. Dia bergerak dan mengacungkan pedang pembunuh 3 miliknya dengan santai. Sebuah gerakan biasa mengenai tepat di ujung pedang panjang Junyi dan menangkis serangannya seketika. Lalu 3 gerakan berikutnya dilakukan ke arah Junyi secara berurutan. Hal itu membuat Junyi ketakutan. Dia mengacungkan pedang panjangnya dan nyaris berhasil menangkis serangan itu, sementara tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Kecepatan pedangnya sangat tinggi. Junyi menenangkan diri dan menatap Jian Wushuang. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkannya. Begitu dia selesai mengatakan ini, esensi pedang yang kuat meledak darinya. Itu berubah menjadi kabut, datang ke Jian Wushuang. Apa ini? Jian Wushuang menatap kabut abu-abu itu dengan bingung. Saat berikutnya dia merasakan jejak niat membunuh darinya, tetapi dia menemukan bahwa dia terjebak dan tidak bisa bergerak. Keterampilan yang aneh. Jian Wushuang terkejut dengan ini. Junyi menyerang lagi, bang. Tubuhnya tiba-tiba melayang ke arah Jian Wushuang, lalu pedang panjangnya berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit dan mengangkat pedang panjangnya, di mana jejak asal mula dunia terkandung. Dentang. Pedang panjang Qian milik Junyi terlempar dan tubuhnya pun terpukul mundur. Berhenti, Junyi menatap Jian Wushuang dengan mata terkejut, meskipun aku telah menggunakan Sword Realm, aku tetap kalah telak. Pendekar pedangnya sangat kuat. Apa keterampilan mengubah esensi pedang menjadi kabut? Tiba-tiba Jian Wushuang bertanya padanya. Kabut pedang. Junyi memberitahunya, satu gerakan dari alam pedang, yang merupakan rahasia prinsip pedang di Sekte Surga Daluo. Alam pedang. Jian Wushuang merasa penasaran. Itu sangat istimewa. Terjebak dalam kabut, dia merasa sulit untuk bergerak. Jika dia tidak menggunakan kekuatan originnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Kamu bilang kamu murid Sekte Daluo Tian. Aku akan segera ke sana, apa kamu bersedia untuk memimpin jalan? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Baik Junyi maupun gadis berambut hijau di belakangnya tersenyum. Mereka mengira Jian Wushuang pergi ke Sekte Daluo Surga untuk belajar dan itu merupakan hal yang baik terutama setelah mereka melihat bahwa dia cukup pandai dalam prinsip pedang. Kami menyambut Anda, silakan ikuti kami. Junyi berkata demikian, lalu dia dan gadis berambut hijau itu membawa Jian Wushuang. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah sekte tua. Terletak di puncak gunung, sekte lama itu megah, jauh lebih besar dan menakjubkan daripada yang pernah dilihat Jian Wushuang sebelumnya. Di bawah pimpinan Junyi, Jian Wushuang tidak dihentikan oleh penjaga gerbang sekte Daluo Tian. Mereka datang ke sebuah aula. Silakan tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan ini, Junyi dan gadis berambut hijau itu pergi. Beberapa saat kemudian, Junyi dan seorang tetua berambut hitam datang. Junyi, apakah dia orang yang kau ceritakan padaku yang jauh lebih kuat darimu dalam prinsip pedang? Tetua berambut hitam itu menatap Jian Wushuang. Ya. Junyi mengangguk, lalu berkata pada Jian Wushuang, pendekar pedang, ini adalah tetua penegak hukum kami, tetua Qiu Ying. Oh, tetua penegak hukum. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Dia tahu ada tetua penegak hukum di sekte-sekte lama, seperti tetua penegak hukum di sekte pedang liar. Mereka lebih seperti pelayan senior yang menangani urusan sekte, tetapi mereka sebenarnya bukan eksekutif puncak sekte lama. Terdapat dewan tetua di sekte-sekte lama ini, dan para tetua ini merupakan tokoh-tokoh terkemuka dan inti dari sekte lama. Senang bertemu denganmu, Penatua Qiu. Jian Wushuang berkata dengan sopan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Qiu Ying melambaikan tangannya dan duduk di kursi di depannya dengan santai. Junyi berkata bahwa ilmu pedangmu bagus, dilihat dari usiamu, kau datang ke sini untuk seorang pelatih, kan? Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak. Junyi terkejut, dan Qiu Ying juga mengerutkan kening. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Qiu Ying.
Saya diminta oleh seseorang untuk mengunjungi Ling Han, tetua ke-9 Sekte Daluotian. Apakah dia ada di sini? Kata Jian Wushuang. Penatua ke-9. Wajah Qiu Ying berubah, menatap Jian Wushuang dari atas ke bawah, lalu mencibir, anak muda, apakah Penatua Ling Han adalah seseorang yang dapat kamu temui jika kamu mau? Bahkan jika itu aku hanya menemuinya beberapa kali setiap tahun. Saya diminta menemuinya, lagi pula, dia pasti sudah diberitahu bahwa saya akan datang. Jian Wushuang berkata dengan suara tenang. Cukup. Teriak Qiu Ying dengan suara berat, dia mencibir, anak muda, bagaimana mungkin kau bisa membanggakan diri tanpa rasa malu di usia yang begitu muda, tetua Ling Han tidak mengenalmu dan tampaknya, kau di sini untuk membuat masalah. Usir dia. Penatua Qiu. Junyi sedikit khawatir. Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit. Qiu Ying bersikap baik sebelum dia tahu bahwa dia datang ke sini bukan untuk mencari guru melainkan mencari tetua Ling Han. Dua murid di luar gerbang masuk. Melihat itu, wajah Jian Wushuang menjadi dingin, lalu dia mencibir, aku tidak menyangka kalau Sekte Daluo Surga akan memperlakukan tamu seperti ini, aku akan pergi. Jian Wushuang tidak berminat untuk menjelaskan. Dia berhenti sebelum pergi. Ngomong-ngomong, ini tandanya aku datang dan menepati janjiku, tapi kamu tidak percaya. Jian Wushuang melemparkan token yang diberikan Wang Yuan kepadanya kepada Qiu Ying, lalu dia langsung pergi.